Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga menjadi weekend yang menyenangkan ya guys. Yang penuh dengan kenangan yang indah, oke. Terutama jika ada orang yang tepat berada di samping kamu saat ini guys. Kalau aku sih weekend ini pasti menyenangkan guys, pasti. So-soan gue. Iya sih, pasti menyenangkan. Weekend lalu dan weekend yang sekarang pasti menyenangkan, oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days guys, untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya, periode 2-8 Juli 2023. Oke, welcome to July. Ini adalah urgent message pertama di bulan Juli guys. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, oke? Kita akan bikin readingan ini berurutan dari Taurus seperti biasa ya. Urutan yang aku pakai di channel Be Delightful diawali dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di Water sign di Pisces, yes? Oke. Dan karena ini sifatnya general, bisa tentang apa saja guys, bisa tentang karir kamu, keuangan kamu, romance atau persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain guys, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Deck ini terasa menyenangkan untuk dishuffle. Oke. Kita hanya akan ambil 2 kartu tarot saja. Top of the deck yang akan menggambarkan where are you standing right now, keadaan kamu saat ini ketika sedang menonton video ini. Dan kemudian bottom of the deck ya, peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan mengenai keadaan kamu saat ini, oke? Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu oracle guys sebagai clue atau petunjuk ya, direction atau nasihat dalam menjalani 1 minggu ke depan. Aku akan shuffle kartu ini sekarang 3 kali saja dan membaginya 3. Oke, Echo Pandil, Magic, Echo Pandar, Angel, Echo Pandar, Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much, udah cukup. Rencananya 3 kali jadi berkali-kali, tapi enggak apa-apa. It is what it is ya, itu yang terjadi, itulah yang akan terjadi. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting guys di 1 minggu ke depan untuk 12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel ini ya. Oke, selain itu tentunya akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan mendapat 1 perwakilan 1 zodiak untuk tiap elemen. Yang aku pegang saat ini adalah elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn ada di sini. Yang bawah, halo Capricorn. Kemudian yang kedua ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Paling bawah cenah, oke. Aries, oke, kamu langganan Aries. Kamu bayar guys kalau langganan. Oke, dan yang ketiga ada air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius. Gemini, kamu juga langganan. Minggu lalu kamu sudah dapat Gemini. Dan yang terakhir ada water sign ya guys, Cancer, Scorpio, Pisces di sini. Halo saudara-saudaraku water sign Scorpio, oke. Jadi untuk keempat zodiak ini, keempat zodiak ini ada Capricorn, Aries, kemudian Gemini, dan Scorpio. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan guys, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan kemudian lebih banyak nasihat untuk kamu di sepanjang 1 minggu ke depan begitu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Yes, kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku guys, nanti aku tak bantuin cari solusinya ya. Bagiku kalian yang terpenting guys, jangan sampai kalian dalam masalah. Kalau sampai readingan tarot nambah-nambahin masalah kalian, jangan guys. Kita akan segera mulai saja. Everything is ready now. I want take a sip. Yes, I do. Oke, kita segera mulai. Yang pertama dari Earth sign ada The Hierophant. This is the Taurian card ya. Halo Taurus, apa kabar Taurus? Kamu sehat-sehat saja Taurus? Kita lihat dulu apa cerita kamu di 1 minggu ke depan ya guys.
Please bless this reading for Taurian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui Taurus di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, The King of Swords. Kemudian The Ten of Cups. Kamu terlihat sangat mementingkan dirimu di awal minggu ini Taurus, dan kemudian kamu menyadari bahwa bukan dirimu satu-satunya orang yang ada di dunia ini. Kayak begitu ya guys, yang terlihat jelas di sini. Ada ego, ada kayak menyelamatkan diri sendiri, nggak pedulian sama orang lain, males gua lihat siapapun. Bisa jadi kamu cuekin keluarga guys, karena the next card is the Ten of Cups ya. Bisa jadi kalau mama nelpon atau papa nelpon, kamu abaikan, kamu pura-pura nggak lihat. Kalau saudara-saudara sekandung dan saudara mencoba untuk menghubungi kamu, kamu abaikan. Kamu kayak lagi malas menghadapi siapapun. Tapi kemudian di ujung minggu ini kamu merasa tidak pantas untuk melakukan itu. Atau kalau kamu masih tetap merasa malas berurusan dengan siapapun, mudah-mudahan kamu bisa sadar guys bahwa bukan hanya kamu yang ada di dunia ini Taurus ya. Ada orang lain juga guys ya, walaupun mereka menurutmu mengontrak, tapi yang jelas mereka manusia ya. Kayak ada perhatian berlebih, bukan perhatian berlebih, perhatian ekstra ya, yang perlu kamu berikan ke keluarga kamu di akhir minggu ini Taurus. Menurut kamu mungkin udahlah males gua mau yang aman-aman aja untuk diri gua. Selama gua aman semuanya seharusnya aman, gua nggak usah peduli ke siapapun begitu. Tapi ada urusan keluarga aku lihat, dan ini bagus ya guys karena the Ten of Cups ya. Ini bukan hal-hal yang jelimet, tapi kehadiranmu mungkin dibutuhkan. Kayak ada acara di rumah, silakan datang Taurus, jangan pura-pura nggak bisa. Oke, dekatkan dirimu pada keluargamu di akhir minggu ini. Katanya kamu akan merasakan sense of love guys ya. Oh ternyata di sini cinta itu, karena King of Swords ini tidak kenal love guys. Dia tidak tahu seperti apa rasanya disayangi, tidak tahu rasanya dicintai, bahkan mungkin tidak mau atau tidak mau tahu tentang love, affection, kasih sayang. Kalau kamu mendekatkan diri ke keluarga, kamu akan merasakan itu guys ya. Di akhir minggu ini mungkin kamu bisa kayak beli tiket guys untuk pulang. Kalau misalnya kamu jauh jaraknya dari keluarga, itu akan menjadi apa ya, kayak penghiburan untuk kamu ya, consolation, iya penghiburan. Oke, nasihat dari universe untuk kamu adalah simplify katanya guys. Kamu terlalu rempong Taurus, kamu cari-cari alasan Taurus untuk menghindar dari sebuah keadaan atau menghindari sekelompok orang. Karena Ten of Cups ini tidak pernah sendiri ya guys, dia sekelompok. Mungkin ini adalah istri atau anak-anakmu. Kalau kamu adalah seorang Taurus suami, kamu pura-pura sibuk kerja di luar. Aduh lembur nih ma, lembur nih nak, gak bisa pulang cepat dulu. Atau weekend ini kita gak bisa kemana-mana dulu. Bullshit, bohong katanya Taurus. Kamu menghindar, oke? Atau bisa jadi ini the big family ya, keluarga besar yang ada orang tua, sibling guys, atau keponakan, saudara begitu. Gak usah dihindari ya. Make it simple. Aduh, bentar ya guys. Aduh, bless you. Kalian dengar kan itu barusan? Kok bisa ya ada orang begitu ya? Kalian jangan gitu ya. Oke, make it simple katanya supaya tidak rempong ya, karena kamu sedang King of Swords. Jadi kalau kamu terlalu merempong-rempongkan urusan kamu sendiri di awal minggu ini, kamu mungkin akan kehilangan kesempatan untuk affection with the family di ujung minggu ini ya. Make it simple, jangan terlalu repot, oke? Oke, kamu tidak dapat video extended Taurus. Family things aku rasa untuk kamu Taurus di 1 minggu ke depannya, urusan keluarga, dan itu akan menyenangkan katanya guys, oke? Oke, mari kita teruskan untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara? Call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini pesan penting yang perlu kamu ketahui Virgo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Ya, yang di atas ada the Two of Pentacles, dan yang di bawah ada the Knight of Pentacles. Kayak ada keputusan yang harus kamu ambil Virgo di awal minggu ini ya. Kamu sudah menimbang-nimbang sesuatu dan waktunya nggak lama aku lihat guys. Kayak ada yang mendesak kamu, ayo dong cepat buruan Virgo, gimana nih? Kamu jadi nggak ikut liburan gitu ya, atau kamu jadi nggak pergi ke kondangan, atau kamu jadi nggak
minjemin duit ke aku. Kamu jadi minjem duit nggak gitu? Aku udah siapin bunganya nih. Bercanda ya. Tapi yang jelas kamu kayak didesak oleh sesuatu untuk segera membuat keputusan gitu. Dan akhir minggu ini penting sekali untuk kamu membuat SWOT guys. Kalian pernah bikin SWOT guys? Strength, weakness, opportunity, dan kemudian threat ya. Jadi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Kelihatan banget anak manajemen ya. Tapi itu penting guys ya. Mungkin hanya di dalam pikiran saja, tidak harus sampai ditulis-tulis. Itu kan biasanya kotaknya ada 4 tuh SWOT ya. Masih ada nggak sih orang yang pakai SWOT? Oke, whatever. Tapi yang jelas dari dua sisi ini, karena kan kamu juggling ya guys, ini antara dua pilihan. Biasanya ketika kartu The Two of Pentacles datang, kamu jangan langsung asal ambil keputusan hanya gara-gara didesak guys, atau karena ada time limit ya. Karena satu minggu ini aku lihat kamu dikasih kesempatan untuk memikirkan dan mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Silakan betul-betul dipikirkan dengan baik. Sampai tadi strength dan weaknessnya itu kamu harus ketahui, opportunity dan threatnya kamu harus ketahui ya. Bagian positif, bagian negatifnya, kelebihan dan kekurangan dari keputusan yang mau kamu ambil ini harus benar-benar kamu pahami guys. Jangan sembarangan ambil keputusan. Jangan karena didesak atau karena waktu terbatas kamu jadi cepat-cepat ambil keputusan, karena nanti kamu rugi ya, karena kamu yang dirugikan aku lihat. Tapi kalau kamu mengambil keputusan dengan bijaksana Virgo, ya insya Allah guys semuanya bisa tertanggulangi dengan baik ya. Kamu tidak perlu melepaskan yang berharga mungkin karena The Two of Pentacles guys ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Ada intention, katanya tergantung niat ya guys. Niat kamu apa guys? Yes. Jadi pilihan yang dua ini harus kiblatnya ke niat. Ya, jadi bukan karena memang harus melakukan. Itu kayak kewajiban ya guys. Kayak ada yang karena keterpaksaan dan ada satu lagi niat. Ini kan dua hal seperti yang aku bilang tadi. Nah, supaya lebih mempermudah kamu dalam mengambil keputusan di satu minggu ke depan, kamu harus tahu niatnya dulu apa. Niat kamu. Niat kamu itu yang mau pilih yang mana? Pentacles pertama atau Pentacles kedua? Jangan gara-gara Pentacles pertama sih kelihatan lebih bagus, padahal kamu niatnya mau ngambil yang kedua. Ya pilihan itu nanti, dua pilihan itu lihat berdasarkan niatmu katanya. Supaya at least kamu tidak menyesali keputusanmu guys, karena ini berdasarkan niat. Yang penting kan niatnya dulu ya nggak sih? Oke Virgo. Oke guys, itu dia untuk Virgo. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang ketiga. Biasanya sih ada Capricorn. Ya betul guys, nggak biasa-biasanya emang ada Capri. This is the devil ya, kartunya para Kepi. Kepi boom boom. Halo Kepi. Satu lagi. Iya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Yang di atas ada The Hangman, Hangwoman di sini tertulis, nggak apa-apa lah ya. Aslinya mah Hangman. Oke, dan kemudian yang di bawah ada The Empress. Kayak back to your power Capricorn ya. Ketika dalam masa gantung atau ada yang tertunda di awal minggu ini, kamu merasa dirimu lemah. Stuck itu akan selalu membuat orang merasa dirinya lemah guys, ya nggak sih? Padahal ini kan major karena dua-duanya. Kamu itu stuck sebenarnya bukan karena keadaan atau kesalahanmu guys, tapi memang universe mempending sesuatu di dalam hidupmu. Begitulah ketika major arcana datang ya guys, ini kerjaan dari yang di atas ya. Kenapa bisa ada sesuatu terpending di dalam hidup kita itu biasanya karena menunggu yang mau lewat dulu guys. Bayangkan pintu kereta api kayak di persimpangan jalan, kan ada rel kereta. Biasanya kan kalau kereta mau lewat itu ditutup dulu. Nah itulah hangman. Jadi kita semua yang mau lewat dari rel kereta tersebut nunggu dulu keretanya lewat. Itu tujuannya apa? Tujuannya baik supaya kita nggak kelindes kereta. Oke, once keretanya lewat itu pintu akan dibukakan kembali. Sama seperti hangman ini, di awal minggu masih akan ada padamu, tapi di ujung minggu itu akan dibukakan. Ya di antara Kamis, Jumat atau Sabtu, kamu akan langsung bisa melaju melewati tadi rel karena kereta sudah lewat. Yang berbahaya sudah berlalu. Pending dibatalkan. Look at this one, you back to your power. Capricorn, the Empress. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu.
Oke, companionship katanya perlu berteman begitu guys, ada yang mendampingi atau bisa jadi pending ini menunggu supaya kamu bisa bertemu dengan seseorang yang akan mendampingimu. Iya, itu dia guys katanya ya. Jadi ketika kamu saat ini sedang merasa stuck gantung, ini kenapa ya dengan hidup gua kok gitu-gitu aja begitu di awal minggu ini juga masih terasa. Ingatlah pintu kereta tadi ya guys, kamu itu disuruh berhenti sebentar supaya kereta lewat, yang berbahaya lewat dulu. Once pintu kereta itu apa ya kayak gate-nya itu dibuka, kamu akan bertemu dengan seseorang. Kalian akan berkenalan dengan orang baru guys, atau orang lama datang lagi. Tapi lebih ke arah friendship aku lihat. Kayak teman lama muncul kembali, atau teman di masa SMA, di masa kuliah datang lagi di 1 minggu ini, dan dia akan jadi penting guys untuk kehidupanmu di 6 bulan ke depan. So pay attention ya. Kalau bisa minta nomor HP-nya kalau kamu nggak punya lagi. Apa kabar gitu. Kamu nomor HP-nya ganti ya, kok aku kontak-kontak nggak bisa, pura-puranya gitu. Karena ini orang akan penting katanya. Jadi pintu kereta tadi ditutup sebentar supaya kamu tidak berlalu, sehingga ketika yang bahaya lewat, pintu dibuka, kamu ketemu dengan ini, companionship ini. Ya, dan dia akan penting atau terasa kuat di sekitar kamu di sekitar 6 bulan di kurang lebih 6 bulan ke depan. Silakan get close guys. Keep in touch. Ya, silakan kamu jangan anggap lalu gitu deh, jangan sambil berlalu dadah gitu, nggak ada kejelasan gitu, tapi pastikan kamu dapat kontaknya, kan kalian bisa berhubungan at least sampai 6 bulan ke depan begitu, karena ada kepentingan aku lihat. Setiap orang yang bertemu dengan kita di persimpangan jalan guys, itu pasti ada tujuannya ya, tapi kita sering abaikan. Sebentar lagi kamu akan segera tahu kok ya, makanya keep in touch katanya. Oke, berakhirlah sudah untuk Earth sign guys, kita akan segera lanjutkan ke fire sign yang sexy baby. Yang pertama ada The Emperor, ini adalah kartu para Aries. Halo Aries, kamu juga dapat video extended ya, langganan kamu Aries. Minggu lalu kamu dapat juga sama Gemini ini. I call upon the Almighty Angels, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys selama 7 hari ke depan. Amin. Oke, di atas ada The Nine of Cups, di bawah ada The Hermit. Di tengah keadaan kamu yang menurutmu aman-aman saja, baik-baik saja Aries, universe memaksa kamu untuk memahami sesuatu guys. Dan jika kartu Hermit datang, we are talking about wisdom. Kayak ada pelajaran yang akan kamu dapat, atau kamu disuruh belajar gitu Aries di akhir minggu ini. Padahal menurut kamu lagi gak pengen belajar, kamu pengen happy-happy aja karena keadaanmu lagi bagus. Contoh ya guys, misalnya nih, kamu punya tabungan, oke? Selama ini tidak ada yang mengganggu itu, dan kamu juga benar-benar enggak butuh-butuh banget begitu. Jadi tabungan itu nongkrong di situ ya, di rekening kamu. Iya, oke. Dan kemudian di akhir minggu ini akan ada orang yang kayak membutuhkan pertolongan gitu. Dalam keadaan kamu the Nine of Cups ya, dalam keadaan kamu baik-baik saja, dalam oke-okenya, ada orang yang akan butuh pertolongan kamu, dan kamu disuruh untuk mempertimbangkan dengan bijaksana Aries. Kemungkinan pertolongan itu berkaitan dengan tabungan kamu tadi ya. Jadi misalnya ada orang sahabat gitu atau saudara yang bilang, aduh aku lagi susah banget nih, begini-begini, ada yang sakit, bla 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 bla. Oke. Sebagai seorang Aries yang dalam the Nine of Cups, kamu biasanya nggak peduli sama orang guys. This is all about me. Begitulah energi the Nine of Cups ya. Kamu nggak terlalu mikirin orang lain, tapi nanti munculnya ini orang akan membuat kamu jadi kepikiran, dan disitu kamu dipaksa untuk bersikap bijaksana, keluar dari Nine of Cups tadi yang tidak mau mikirin orang, mencoba untuk memikirkan orang. Dan karena ini major karena kamu tidak punya pilihan, ini akan memusingkan kamu di akhir minggu ini, but in a good way. Karena once kamu bisa lulus dari sini guys, Hermit, luar biasa ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Presence, kehadiran kamu dibutuhkan. Kamu itu muncul di tengah-tengah kesulitan orang Aries, atau ada kayak hidayah, pencerahan, enlightenment yang akan kamu dapatkan di akhir minggu ini, yang berkaitan dengan melupakan dirimu sendiri untuk sejenak.
kebahagiaan dirimu sendiri untuk sejenak dan kemudian ikut merasakan penderitaan orang lain. Kayak begitu guys. Ray, kalau seandainya aku mau menolak, aku pengen happy-happyan aja sendirian, bodo amat gua gitu. Ya boleh guys, silakan. Tapi karena ini kartu The Hermit, ini Major Arcana, biasanya kalau kamu keluar dari sini kamu kena The Tower. Karena dia bukan dalam keadaan kebetulan gitu ujuk-ujuk muncul merusak kebahagiaan pribadimu kayak begitulah ya guys. Enggak. Tujuannya adalah supaya kamu bisa berurusan sama dia, dan pelajaran yang akan kamu dapatkan dari dia adalah tentang wisdom tadi. Ya, memikirkan orang lain di tengah-tengah keadaan yang menurutmu adalah serba berkecukupan saat ini, hidupmu baik-baik saja. Kamu akan sangat terpancing sekali Aries untuk membuat kehidupan orang baik-baik saja. Dan kamu pantas untuk melakukannya, kamu mampu melakukannya. Karena kamu dalam the Nine of Cups. Kalau seandainya kamu tadi dalam the Five of Cups atau the Three of Swords dalam keadaan damage guys, dan kemudian ada orang datang minta bantuan, aku pasti suruh kamu lari Aries. Mending kamu beresin dirimu sendiri. Tapi kamu dalam keadaan mampu guys. Dan ini ada dua gendangnya Nine of Cups ini. Antara dia mau atau dia akan bodo amat. Ya, mudah-mudahan kamu bisa mengikuti apa yang disarankan oleh universe ya, atau diarahkan universe untuk kamu lakukan. Dan ini sudah datang dalam bentuk presence katanya guys. Dari beberapa hari sebelumnya atau di beberapa minggu sebelumnya kamu sudah bisa merasakan ini. Kayak bakalan ada orang yang membutuhkan bantuanmu begitu. Di tengah-tengah kamu mampu membantu. Yes, kita akan lihat ini nanti, bahas lebih detail di video extended ya guys, karena kamu dapat video extended Aries. Oke, kita lanjutkan guys ke fire sign yang kedua. Ada Leo, this is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Leo, Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, yang di atas ada the Seven of Swords. Kamu merencanakan sesuatu Leo tapi tidak baik. Oke, setelah itu kamu akan menyesalinya guys. Oke, ada satu lagi yang barusan ngomong. Jadi dua penyesal. Ini kan the Nine of Swords ini galau ya, overthinking, gak bisa tidur malam begitu. Jadi ini arahnya dua. Yang pertama, kamu pastinya itu merencanakan sesuatu yang gak baik, the Seven of Swords ya guys. This is manipulatif ya, thief, pencuri. Oke, mengambil hak orang, merencanakan yang gak bagus ke orang lain begitu. Dan kemudian di ujung minggu ini the Nine of Swords, kamu kelimpungan guys, kamu kerepotan sendiri dengan the Seven of Swords yang kamu buat tadi. Oke, ada dua dia arahnya yang aku bilang tadi. Antara kamu terus melanjutkan the Seven of Swords ini dan kamu akan menyesali tindakanmu, atau kamu meng-cancel the Seven of Swords ini guys, nggak jadi manipulatif, itu nggak baik misalnya begitu, karena minor arcana ya guys, ini keputusannya dari kamu. Dan kemudian kamu menyesali, loh kok nggak aku terusin ya, kok aku cancel ya, kok aku nggak jadi melakukannya, begitu guys. But remember ya, the Seven of Swords itu bukan kartu yang bagus, dan the Nine of Swords pun efeknya bukan yang bagus. Jadi kalau kamu meng-cancelnya, kamu hanya tinggal perlu melatih dirimu. Ya wajar lah gue cancel, gue ini orang baik loh, gue ini Leo yang baik. Walaupun ada kesempatan curang, gue gak mau curang. Itu yang harus kamu katakan ke dirimu sendiri. Tapi kalau kamu terlanjur nantinya melanjutkan the Seven of Swords ini, apapun itu guys, siap-siaplah untuk gak bisa tidur malam ya. Karena kamu akan penuh penyesalan guys. Mari kita lihat nasihat dari universe. Oke. Confide katanya di sini guys, ada pengakuan yang harus kamu lakukan untuk kalian yang sudah atau nanti nggak bisa membendung gitu ya guys, keinginan untuk the Seven of Swords ini, karena kan tiap-tiap orang beda level kekuatannya begitu. Semakin cepat kalian mengakui kecurangan kalian ini akan semakin bagus. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau tadi seandainya kalian meng-cancelnya dan itu bikin kalian seolah-olah kayak menyesal, kenapa sih begitu ya, kamu berada di jalur yang tepat. Itu yang perlu kamu akui ke dirimu sendiri. Kamu bukan Leo yang manipulatif, kamu bukan Leo yang suka ambil kesempatan dalam kesempitan, oportunis yang gak baik begitu guys. You are on the right path kalau kamu meng-cancel tindakan Seven of Swords ini nanti ya. Karena ada beberapa yang aku lihat kayak masih meragukan setelah di-cancel. Kenapa gua cancel ya? Kenapa gue membatalin niat gue yang Seven of Swords atau manipulatif ini ya? Seharusnya kan gue bisa dapat sesuatu.
Seandainya kamu pun dapat sesuatu, kamu nggak bisa bobok malam mikirinnya. Karena yang kamu dapatkan itu dengan cara yang manipulatif ya, Leo. Oke guys, itu dia untuk Leo. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang ketiga. Ada The Temperance. Ini adalah kartunya para Sagittarian. Halo Sagittarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, yang di atas ada The Emperor guys. Kamu yakin, pede, percaya diri dengan keadaanmu. Dan kemudian bottom of the decknya The Page of Wands. Kayak pernah lihat ini di readingan siapa ya. Sama persis kartunya keluar. Oke, gini aja deh Sagittarius ya, kita nggak usah membahas yang itu. Tapi entah kenapa aku kepikiran ke dia gitu, ke zodiak apa itu lupa. Tapi yang jelas di awal minggu ini kamu akan merasa dirimu itu yakin sekali dengan keadaanmu ya. Kamu powerful, kamu right on track, yang kamu kerjakan semuanya itu sudah tepat begitu guys. Orang-orang mengagumi kamu, orang-orang bergantung ke kamu, orang-orang menganggap yang kamu lakukan bagus, begitulah ya guys yang berkaitan dengan The Emperor ini. Kamu merasa tidak membutuhkan siapapun, kamu merasa sebagai pembuat keputusan tunggal, kamu tidak perlu bertanya-tanya. Ingat guys, readingan siapa itu? Siapa tahu kalian ada tahu ya. Kayaknya Sagittarius juga deh. Atau Aries, I love you. I don't know, I love you. I don't know ya. Udah lupakan saja. Tapi yang jelas itu temporary, hanya sementara saja. Karena di akhir minggu ini kamu akan meragukan dirimu guys. Jomplang banget dari Emperor menuju Page. Dari yang pongah, powerful, pede. Di ujung minggu kalian kayak meragukan diri kalian sendiri, meragukan kemampuan kalian sendiri, meragukan tindakan-tindakan, keputusan kalian, pemikiran-pemikiran kalian, bahkan meragukan pendapat orang ke diri kalian. Tentunya ada yang kamu lakukan di situ ya Sagittarius, sehingga kamu jadi masuk ke Page di akhir minggu ini. Karena The Emperor ini adalah kartu dari Major Arcana guys. Ya, ini hadiah Tuhan sebenarnya, tapi kamu must be doing something bad, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu lakukan sehingga kamu masuk ke Page. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Possibilities guys, segala sesuatu mungkin ya. Kemunculan Emperor ini dalam energi ego ataupun pongah yang aku bilang tadi, itu kamu kayak menutup beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Itu yang menjadi sisi lemahmu Sagittarius di 1 minggu ke depan. Gua kan bos, nggak mungkin dong anak buah gua berani ngelawan gua. Ternyata di pertengahan minggu anak buah lo memaki-maki lo di depan semua karyawan lain. Oke, dan kemudian kamu akan terlihat rendah sekali. The Page dari Emperor. Pertimbangkan segala kemungkinan dan kemudian bersikaplah selayaknya dari hasil pertimbangan kamu atas kemungkinan tadi. Contohnya, kalau saat ini atau di awal-awal minggu ini kamu ngerasa nggak bakalan ada yang berani ngelawan kamu, bagaimana kalau ada yang berani ngelawan kamu? Karena possibilities ini bicara tentang kemungkinan, segala sesuatu mungkin guys. Nothing is impossible. Begitu juga tarot percaya nothing is impossible. Kalau kamu punya plan dan menurut kamu kayaknya nggak mungkin plan gue ini ada yang ganggu, atau nggak mungkin plan gue ini gagal, selalu ada kemungkinan untuk gagal. Ya, dari yang sangat percaya diri sekali dan kemudian kamu merasa dirimu bukan apa-apa Sagittarius di 1 minggu ke depan ya. Oke, untuk bisa meminimalisir The Page ini, the damage, kerusakan akibat yang kamu lakukan tadi karena overconfidence tadi, pertimbangkan bahwa segala sesuatu mungkin guys. Tidak ada yang tidak mungkin. Even dalam jangka waktu yang cepat sekalipun, kemungkinan besar ini karena berkaitan dengan waktu Allah. Dalam seminggu masa sih bisa gagal begitu? Kegagalan dalam hitungan detik juga bisa terjadi guys ya. Be careful with the possibility. Kalau kamu tipe orang saat ini Sagittarius yang agak-agak mengabaikan kemungkinan,
mulailah mempertimbangkan kemungkinan. Ini hanya untuk seperti precaution aja untuk kamu ya Sagittarius. Oke, karena aku lihat kamu jadi page di ujung minggu ini. Dari yang sangat yakin sekali, serba ragu guys. Oke, di ujung minggunya ya. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke air sign. Yang pertama, this is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar guys? Ekal Pandi Olek 3, Tekal Pandi Archangel, Tekal Pandi Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Knight of Pentacles. This is strategy guys. Dan di bawah ada The Magician. Nice. Ini kayak yang kamu rencanakan berjalan dengan baik. Dan universe suruh aku sampaikan itu. Karena universe got you guys. This is The Magician. Tapi bukan karena kehebatanmu loh Libra. Yes, karena kamu dipotong gitu guys, disabotase sama Major Arcana. That's right, you make plan, kamu bikin rencana, itu adalah tindakan yang bagus dan sangat dihargai oleh Tuhan guys. Manusia berencana itu sangat dihargai oleh Tuhan. Tapi kemudian keberhasilan kamu itu muncul bukan karena planmu ini, tapi karena campur tangan universe. Karena guys, plan kita kapan saja bisa dirusak oleh siapa saja, ya enggak sih? Tapi ketika Tuhan sudah campur tangan, rencana kita itu mau nggak mau harus terjadi ketika Tuhan sudah approve. Kayak begitu yang disuruh aku sampaikan ke kamu Libra. Rencana kamu itu yang ada di pikiranmu saat ini itu sudah di approve. Ya silakan dilanjutkan. Kamu akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Karena The Magician ini miracle guys ya. Kalau kamu mau jeli Libra, kamu akan banyak sekali berhadapan dengan keajaiban di 1 minggu ini. Kamu merasa kayaknya itu bukan kerjaan kamu deh, tapi bisa beres semua ya. Ini kayaknya gak sesuai dengan planku deh, tapi kok bisa jadi bagus semua ya. Rencanaku gak gini sih, tapi kok jadi oke gitu ya. Yang kalau kamu ngeplan mungkin di sini pencapaiannya, dan ketika The Magician datang, plan kamu itu pencapaiannya lebih tinggi. Itu nanti akan kamu rasakan dalam bentuk miracle atau keajaiban ya. Ada keajaiban untuk kamu di 1 minggu ke depan guys. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Decision guys, decision katanya guys. Ini keputusan ya. Keputusan kamu yang akan membuat kamu masuk kepada The Theatrix atau The Magician ini. Berarti planning kamu ini mungkin akan kamu ragukan guys. Karena night itu memang akan selalu rushing ya, terburu-buru. Bisa jadi kamu bikin plan dalam short time, waktunya cepat sekali, begini. Dan kemudian jadi nggak ya. Dan kemudian kamu berani mengambil keputusan, itu yang membuat The Magician ini datang, keajaiban itu datang. Artinya action, tindakan kamu lakukan. Dari rencana kamu kemudian bertindak, tindakan kamu itu di apa ya guys, didukung oleh universe, dan kemudian hasilnya malah lebih dari yang kamu bayangkan guys. Kalau begini keadaannya memang universe senang sama kamu Libra ya, senang. Berarti ini niat-niat baik, rencana-rencana baik yang sedang kamu planningkan ini ya, dan hasilnya diberikan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Yes, amin ya guys, amin. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign. Yang kedua ada Gemini. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, saudara lama, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Aduh Gemini ini. The Five of Wands lagi guys, galau ya. The Five of Wands biasanya muncul itu karena kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan Gemini. Di awal minggu ini seperti itu ya. Kamu sebenarnya nggak suka atau nggak mau gitu lah ya, nggak mau melakukan perjalanan ke suatu tempat, tapi kamu tetap lakukan. Begitulah ya karakternya The Five of Wands. Sampai di tempat tersebut kamu jadi males banget deh, ngapain sih gua di sini.
Itu ciri khas Gemini banget terlihat di sini ya guys. Eh, Kamu sebaiknya memplanning sebaik mungkin deh Gemini di awal minggu ini ya, supaya tidak masuk ke Five of Wands. Kamu hanya kerjakan apa yang kamu mau guys, yang ada di dalam hatimu, karena ini tidak berkaitan dengan tanggung jawab aku lihat, yes. Tapi lebih ke arah pilihan Five of Wands ini. Kamu bisa memilih tidak dan bisa memilih iya begitu, tapi pastikan yang kamu pilih itu sesuai dengan ada yang di hatimu dan sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu, dan berikutnya tindakan kamu harus searah guys, begitu ya, karena itu akan membawa kamu kepada the Ten of Pentacles, karena di near future-nya atau di kartu kanannya ini Ten of Pentacles. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Gemini untuk menjelaskan the Ten of Pentacles ini. Generosity. Oke. Ini tentang memberi aku rasa guys, kebaikan hati begitu lah ya. Ketika generosity datang itu identik dengan the Six of Pentacles. Bisa jadi kamu kayak mau Oke, gini contohnya. Ada keluarga mungkin, karena Ten of Pentacles ini kan berkaitan dengan keluarga besar ya. Ada keluarga yang mungkin membutuhkan bantuan kamu guys dalam hal Pentacles tentunya, karena kita bicara tentang Pentacles di sini. Kamu itu antara ikhlas nggak ikhlas mau ngasih, antara mau atau nggak mau ngasih begitu. Kalau seandainya memang kamu nggak mau ngasih, silakan kamu tadi kembali ke menginlinekan pikiran, hati, dan perbuatan ya. Kalau menurut kamu memang kamu selayaknya memberi begitu, maka latih pikiranmu, ini memang sudah selayaknya aku lakukan. Latih hatimu untuk ikhlas ya, karena kamu akan membahagiakan sekelompok orang gitu guys di akhir minggu ini dengan kebaikan hatimu Gemini. Disadari atau tidak disadari guys, kamu akan membahagiakan sekelompok orang, mungkin family, keluarga di akhir Juni ini dengan kebaikan hatimu. Dan kalau kamu berada dalam Five of Wands, kamu hanya perlu mengatur pikiran dan hatimu tadi. Ya memang itulah seharusnya yang aku lakukan. Kenapa sih aku kayak kepikiran-kepikiran? Ya namanya keluarga kan harus membantu. Mungkin begitu yang perlu kamu lakukan ya. Karena kamu tuh kayak membahagiakan sekelompok orang tapi kamu gak nyadarin, tau gak sih Gemini maksudnya? Kamu membantu orang dengan kebaikan hatimu tapi kamu gak sadari, karena kamu sibuk memikirkan apakah tindakanku tepat melakukan itu, apakah aku seharusnya melakukan itu atau sebaiknya tidak melakukan itu. Oke, nanti kita akan bahas ini di video extended Gemini, agak rempong aku lihat. Lanjut guys ke air sign yang terakhir, ada Aquarius. This is the star kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, yang di atas ada the Page of Cups. Ini keraguan-raguan guys. Oh, wah. Ada yang mengganggumu di awal minggu ini Aquarius yang berkaitan dengan emotion guys ya. Kamu kayak menimbang-nimbang kira-kira aku perlu nggak melakukan ini atau tidak perlu. Perlu atau nggak perlu sih aku melakukan ini, dan itu berkaitan dengan emotion ya guys. Bisa jadi dalam hal romance ini kayak misalnya duluan memulai komunikasi dengan pasanganmu karena kalian baru berantem begitu, the Page of Cups ya. Aku melihat di sini arahnya sih guys, atau kesannya itu tulus, karena kita bicara tentang page, cups dua-duanya ya, bukan page, tentang cups dua-duanya. Dan cups ini berkaitan dengan pure heart ya, hati yang tulus. Kamu kayak mencoba untuk meyakinkan dirimu dengan cara look at yourself atau look within. Apakah tindakanku ini akan ada manfaatnya bagi diriku ya guys, bagi kamu Aquarius maksudnya, atau tidak. Dan kemudian kamu akan menemukan yes, itu ada manfaatnya. Di akhir minggu ini kamu akan mendekati seseorang atau mendatangi seseorang untuk menyampaikan sesuatu Aquarius. Dan itu akan sangat berpengaruh baik untuk dirimu, lagi-lagi aku bilang. Karena kamu tidak membohongi kata hatimu ya. Kamu apa adanya, real dirimu. Even itu ragu-ragu, tapi kamu menyampaikan yang sebenarnya. Bahkan kamu mungkin akan menyampaikan tentang keraguan-raguanmu, tapi itu dari hati. Itu tulus. Tidak ada yang disembunyikan.
ya, dan ini akan membawa kamu kepada ketenangan yang luar biasa aku lihat. Oke, the good relationship. Kayak berantem deh guys Aquarius kolektifnya dengan seseorang, dan kemudian di awal minggu ini kayak pengen membenarkan situasi, keadaan, tapi ragu. Perlu nggak sih? Apa emang harus gua duluan yang ngomongin? Apa emang ngomongin dia gitu ya, ngajak dia ngomong gitu? Apa gua harus emang harus gua duluan ya minta maaf begitu? Tapi akhirnya kamu akan bergerak. Night ini akan selalu bergerak ya guys. Dia tuh dalam bentuk kuda yang kakinya terangkat ya, doing something begitu. Dan kamu akan memperbaiki sebuah hubungan. Aku lihat di akhir minggu ini, untuk 1 minggu ke depan, di ujung minggu kamu akan memperbaiki hubungan dengan seseorang. Any kind of relationship guys ya, bisa jadi antara kamu dengan bosmu, atau kamu dengan teman satu kantormu, atau kamu dengan pacarmu, dengan suami, dengan istri, whatever ya. Keraguan-raguan kamu itu harus bisa kamu taklukkan guys, karena ini penting untuk kamu relationship ini. Makanya dia datang dalam bentuk oracle, yes. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera teruskan ke water sign. Yang pertama adalah Cancer, yang this is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar? Cancer dapat enggak ya? Scorpio yang dapat. Reading, please this reading. For Cancer yang kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, yang di atas ada the Four of Swords. Cancer capek, Cancer lelah. Dan kemudian di ujung minggu, bukan hanya fisik Cancer saja yang lelah, pikirannya pun semakin lelah. Keadaan memang membuat kamu merasa lelah di awal minggu ini ya. Mungkin pekerjaan kamu banyak banget gitu guys ya, atau banyak masalah di rumah, atau kamu ada masalah dengan teman, dengan bos, dengan keluarga, whatever, dan itu melelahkan fisikmu. Bisa jadi kamu mungkin banyak pergerakan di awal minggu ini sehingga membuat fisikmu lelah ya, yang pasti intinya kelelahan. Dan kemudian kamu kayak jadi ketakutan guys, karena the Five of Pentacles ini adalah pikiran negatif ya. Kamu ketakutan dengan kelelahanmu ini. Bisa jadi kamu merasa tidak ada gunanya. Bisa jadi kamu merasa yang kamu lakukan sia-sia, karena mungkin kamu tidak melihat progres gitu ya. Jadi dari yang fisik saja sakit atau lelah, pikiran kamu ikutan lelah di akhir minggu ini. Don't do that guys. You did your best Cancer, okay? Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu gak usah memikirkan hasilnya lagi guys. Awal minggu ini jangan biarkan kelelahanmu itu sia-sia guys. Pastikan udah kamu lelah, kamu pun sudah melakukan yang terbaik. Itu yang paling penting. Sesudah itu serahkan semua hasilnya kepada yang di atas. Karena kamu tidak akan bisa mengubah apapun dengan ketakutanmu ini Cancer. Dengan pikiran negatifmu ini guys, kamu tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Ketakutan, keraguan-raguan, bimbang, itu tidak akan pernah mengubah hasil apapun ya. Di sini terlihat kamu tidak bisa melakukan apapun lagi karena kesempatan doing something sudah diberikan di awal minggu, yang itu membuat kamu lelah tadi ya. Paling pesan aku untuk kamu Cancer, pastikan kelelahanmu ini maksimal dengan action yang kamu lakukan ya guys. Jangan sampai kamu mendapat lelahnya aja tapi yang kamu lakukan itu tidak maksimal, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancerian. Ada kartu energi guys. Support energi datang, atau kamu butuh energi guys ya, silakan kamu cari apa yang bisa kamu lakukan untuk kayak pop up your energy, atau kayak imbus ya guys, kayak di inject energi untuk kamu. Dan ini tentunya masing-masing orang punya caranya sendiri guys. Kayak aku misalnya makan dan tidur. Itu lebih bagus ya daripada overthinking ataupun negatif thinking ya nggak sih guys? Karena aku kalau udah tidur tuh kayak kebo guys, aku nggak bisa mikirin yang negatif kalau udah tidur. Mimpi aku pun nggak ada yang negatif, seingat aku nggak pernah. Oke. Doing something is very very important ya, untuk take the energy atau inject energi ke kamu. Jadi jangan lakukan apapun 1 minggu ini yang justru malah makin melelahkan kamu, termasuk pikiran kamu, jangan guys ya. Tapi
pastikan yang kamu lakukan itu berkaitan atau tujuannya adalah menambah energimu supaya kamu bisa terselamatkan dari kelelahan yang luar biasa ini, oke? Oke, Cancer. Aduh, si Cancer capek. Sama guys kayak aku. Oke, kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Itu adalah The Death ya guys, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar guys? Reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Crescent, Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin amin. Yang di atas ada the High Priestess dan yang di bawah ada the Eight of Wands. Kamu kayak berpegang teguh atau strict to your principle guys di awal minggu ini. Prinsip apapun itu yang menurutmu benar, kamu pegang teguh. Kamu coba untuk bertahan pada prinsipmu tersebut. Tapi sepertinya kamu salah dalam memahami prinsipnya High Priestess ini. Karena berikutnya kayak ada yang minta tolong ke kamu, tapi karena tidak sesuai dengan prinsipmu, kamu tidak tolong. Aduh, kenapa begitu sih contohnya? Dia baru kirimin contoh ke aku guys, tapi kesannya rasis banget. Aku tidak akan pakai contoh itu. Oke, gini deh. Kalau kalian pernah main ke Thailand guys, kalau pernah main ke Bangkok ya, Bangkok. Ya emang Bangkok sih bahasa Inggrisnya. Kalian itu ikut tour. Nanti akan ada pemandu yang menceritakan tentang bagaimana seorang ratu dari Thailand dulunya itu mati tenggelam hanya gara-gara ada peraturan bahwa rakyat jelata tidak bisa memegang ratunya. Yang boleh memegang ratu hanya raja. Dan suatu saat ini benar-benar ya kisah real. Dan kemudian ratu itu mengikuti naik kapal gitu ya, kayak mengikuti iring-iringan tanpa raja. Yang ada hanya putra mahkota kalau nggak salah. Masih kecil. Putra mahkotanya itu masih baru belajar jalan dan dia naik kapal di Sungai Chao Phraya itu. Yang pernah ke Thailand pasti tahu ini ceritanya. Dan kemudian memang peraturan the High Priestess thing, the principal things itu bilang siapapun tidak boleh sentuh ratu. Karena mereka tidak pernah kepikiran bahwa ratu one day pun akan terancam bahaya. Kapal bocor, tenggelam. Dan semua yang ada di situ rame banget guys. Tapi tidak ada satupun yang berani menolong si ratu. Kenapa? Karena dibilang ratu itu bagaikan dewa, tidak boleh dipegang oleh rakyat jelata. Kayak gitu yang akan kamu lakukan di akhir minggu ini. Karena kamu bertahan pada prinsipmu, kamu berkesempatan untuk menolong orang, tapi kesempatan itu kamu lewatkan Scorpio. Aku tidak akan bahas panjang ini karena aku mau bicara banyak ke kamu nantinya di video extended ya. This is expression, memberikan, menunjukkan aksi ya, ekspresif. Nanti kita omongin di video extended ya, supaya kamu tidak salah melangkah dengan prinsip the High Priestess. High Priestess itu bukan seperti yang kamu bayangkan. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces sih biasanya. Yes, this is the moon, kartunya para Pisces ya. Halo Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia Pisces, informasi yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, yang di atas ada the Page of Swords. Bisik-bisik tetangga. Dan kemudian kartu berikutnya ada the Six of Cups. Kayak gini Pisces, kamu dengan tidak sengaja melakukan sebuah tindakan yang membuat peristiwa lama terulang kembali di minggu depan. Tanpa disengaja guys. Itu yang aku tangkap dari kartu the Page of Swords ini. Jadi misalnya gini ya, contohnya Pisces ya, yang paling lucu-lucunya nih. Ini agak, aduh kamu gak dapat video extended ya. Kamu punya mantan, oke, misalnya ya, dan kemudian kamu kepo dong sama dia, jarang-jarang padahal kamu kepo sama dia, entah kenapa di awal minggu ini kamu pengen kepo sama dia, oke, dan kemudian
dengan akun aslimu, Instagram aslimu, kamu scroll postingan dia sampai ke bawah, oke? Dan kemudian tanpa sengaja kamu like postingan dia dari 2 tahun yang lalu. Kamu bisa bayangkan gimana tensinya? Itu akan datang dalam bentuk notifikasi ke dia. Hey, mantan aku ngecek postingan aku dari 3 tahun yang lalu. Berarti dia lagi scrolling aku. Dan kemudian peristiwa lama terulang. Yang aku maksud adalah kalian jadi ngomong lagi. I don't know, is this a good sign or no? Apakah ini kabar buruk atau kabar baik, Pak? Tapi yang jelas kita lihat dulu ya hasilnya. Between, oke, dua-duanya enjoy. Between, diantara keduanya, dua-duanya enjoy. The Six of Cups ini memang sebenarnya kartu happy ya guys, senang karena peristiwa baik di masa lalu terulang kembali di masa sekarang. Tapi tidak sengaja ya, kamu nggak lagi dalam model cari-cari perhatian, nggak. Kamu mungkin akan merasa, aduh gobloknya gue, mungkin kamu akan bilang begitu. Jadi kurang lebih begitulah kira-kira peristiwa yang mau terjadi di 1 minggu ke depan. So be careful Pisces ya, jangan terlalu kepo guys. Mind your own business, oke? Tapi Ray, kamu bilang hasilnya bagus. Yes memang, tapi yang pasti caranya tadi itu sangat-sangat tidak elhan guys. It's not ethical kayak kata Kim Kardashian. Dan sebagai seorang Pisces kamu mungkin akan menyesali itu guys ya. Terutama jika memang kamu gak ada niat atau gak ada rencana untuk berhubungan atau berurusan lagi dengan ini orang. Lebih bagus kamu 1 minggu ke depan mind your own business. Gak usah kepo-kepo dulu ya, karena kepomu berbahaya aku lihat Pisces. Oke guys, dengan berakhirnya untuk Pisces ini maka berakhirlah readingan urgent message for the next 7 days untuk periode 2-8 Juli 2023. Halo, siapa tadi nih guys? Capricorn ya. Halo Capricorn, kemudian halo Aries, halo Gemini, dan yang terakhir halo Scorpio ya. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi guys, dan kamu merasa there is something for you there begitu, ada informasi lebih banyak lagi dan lebih banyak nasihat untuk kamu ya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.